Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kebetulan ini selamat sore. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya dari kawan-kawan tahu lah ya, JAT Indonesia. Di sini kebetulan saya bisa dikit bahasa Korea. Jadi maksudnya JAT itu ingin memberi sedikit ilmu buat kawan-kawan mungkin yang tertarik belajar bahasa Korea gitu ya. Kita dalam pembelajaran bahasa Korea yang diberikan oleh JAD Indonesia ini akan dimulai dari yang sangat dasar sekali, seperti yang hari ini akan kita pelajari, huruf Korea. Itu akan meningkat terus sampai nanti pokoknya kami akan kasih progres terus gitu, ke level-level yang nanti mungkin pasti belajar makin ke belakang tuh makin susah gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa memberikan terus sampai ke level yang kawan-kawan inginkan gitu. Nah, tadi saya sudah kenalkan nama saya Mutia. Saya mau kayak orang lain gitu gaya dipanggil dengan Mutisem. Kawan-kawan boleh nanti panggil saya Mutisem, kali aja nanti misalnya ada pertanyaan terkait ini bisa chattingnya juga lewat JAT Indonesia aja, nggak kaitannya tentang penjualan gitu ya, tentang yang mau beli apa, mau beli laptop, handphone dan sebagainya, boleh juga nanya tentang bahasa Korea. Baik, langsung saja kita mulai dari hurufnya. Bahasa Korea itu punya huruf yang sebutannya seperti mungkin juga kawan-kawan sudah tahu, Hangul. Jadi ini kan kalau karena kawan-kawan belum belum mungkin ada yang sudah baca. Saya addressnya itu untuk yang belum bisa baca. Han itu artinya Korea kawan-kawan. Nah, Gel itu sebenarnya huruf. Itu kenapa kita sering mendengar Hangul. Hangul sendiri itu artinya huruf Korea gitu loh. Jadi hanya itu artinya Korea, Gelnya itu artinya huruf atau tulisan gitu ya. Hangul ini diciptakan yang mungkin kawan-kawan juga sudah tahu oleh Sejong Dewang. The Great King Sejong ya, merupakan raja yang sangat outstanding karena dia banyak menciptakan sesuatu yang pada saat itu sangat berguna bagi peradaban gitu. Termasuk salah satunya membuat huruf Korea supaya masyarakatnya bisa saling berkomunikasi. Karena pada zaman dahulu ngomongnya bahasa Korea kawan-kawan, seperti yang kita kenal misalnya annyeonghaseyo, babel mogoyo, neilgayo, jagayo, seperti itu. Bahasanya sama seperti itu, tapi mereka dulu tidak punya tulisan. Untuk mengartikannya itu ke dalam tulisan, mereka pakai huruf Cina, pakai aksara Cina yang sebenarnya sulit sekali untuk diliterasikan gitu loh. Nah, melihat kesulitan seperti itu, pada saat itu ada wabah. Saya cerita sedikit ya, si Hangul ini bagaimana tercipta. Jadi pada saat itu Sejong kerajaannya dilanda wabah gitu. Nah, pada zaman Joseon ya. Nah, pada saat itu Raja Sejong ini memberikan satu panduan atau arahan bagaimana supaya rakyatnya tidak terhindar dari penyakit. Tapi rupanya tidak ada yang bisa baca karena semua aksaranya Cina gitu loh. Walaupun ngomongnya mau iroke hamenantin nida, choroke hamenantin nida, tetapi bahasa karakter yang digunakan ada karakter Cina dan tidak semua rakyatnya itu bisa membaca tulisan itu. Akhirnya sudah dikasih panduan, sudah dikasih arahan untuk mengikuti kalau kita bilang kayak seperti corona ini ya saat ini, supaya tidak tertular. Tapi kok masih makin banyak gitu yang kena. Ternyata setelah diselidiki mereka sangat buta huruf seperti itu. Nah, berinisiatiflah Sejong dan para sarjananya pada saat itu untuk menciptakan Hangul. Nah, ini makanya sebuah hal yang sangat outstanding ya, diciptakan oleh seorang raja gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke Hangul itu atau huruf Korea. Di mana-mana
semua huruf di setiap negara pasti mempunyai huruf mati dan huruf hidup. Huruf mati itu biasanya kita kenal dengan konsonan, huruf hidup itu kita kenal dengan vokal gitu loh. Bentuknya seperti apa pasti akan ada bunyi hidup dan bunyi mati. Bentuknya seperti apa pasti akan ada vokal, pasti akan ada konsonan, seperti itu. Kita masuk dulu di vokal ya kawan-kawan. Saya tulis di sini vokal Korea 1 karena nanti ada vokal Korea 2. Maksud vokal Korea 1 sini adalah vokal tunggal. Saya nggak ngasih tunggal gitu karena nanti pada pelaksanaannya kawan-kawan juga tidak akan keluar ujian vokal tunggal apa, vokal Korea tunggal apa, vokal Korea rangkap apa atau gabungan apa gitu. Yang jelas kawan-kawan harus mengingat ini semua sehingga nanti bisa membaca dan bisa menulis gitu loh. Jadi sebenarnya digabungkan juga tidak apa-apa sih gitu ya. Nah, vokal Korea 1 di sini vokal yang tunggal ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk kita lihat bagaimana sih dia berpadan dengan alfabet gitu ya. Yang pertama itu bentuknya seperti ini, di Indonesia atau di alfabet dibunyikan dengan A. A. Sekali lagi A. Mudah ya, karena ini sangat-sangat sama. Itu bukan lagi serupa tapi sama, percis gitu loh. Nah, yang berikutnya ini kawan-kawan, huruf vokal ini dilafalkan dengan O. Saya tulis di sini O karena memang naik kursornya. Karena memang ini variannya gitu ya, atau klasifikasi dari O, walaupun sebenarnya bukan total O. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jawa tuh misalnya ngomong opo meneh, opo gitu kan, O-nya itu tidak O seperti itu. Atau kalau kawan-kawan misalnya dalam bahasa Inggris younger gitu kan, O seperti a big gitu ya kan, a big O itu kan seperti huruf sebenarnya walaupun A tapi sebenarnya dibacakan seperti O. Kenapa ini saya kasih dia simbol pelafalan internasionalnya? Kenapa bentuknya seperti ini? Anggap saja ini seperti mulut. Jadi bunyinya O tapi mulutnya lebih terbuka daripada O yang punya Indonesia yang umumnya. Jadi ini seperti ini. O, O, O. Jadi dari A besar sekali ya. A, O, A, O. Nah, berikutnya kawan-kawan, inilah O yang punya Indonesia. Jadi urutannya kawan-kawan ya, kita coba ya. Lihat mulut saya ya, walaupun tidak indah, tapi tolong dilihat saja karena kita belajar. A, O, O. A, O, O. Kalau kawan-kawan perhatikan, dari mulai besar dia mengecil. A, O, O, A, O, O, gitu ya kawan-kawan. Nah berikutnya ini juga ada di bahasa Indonesia atau di alfabet U, A, O, O, U. Semakin kecil lagi kawan-kawan ya. A, O, O, U. Seperti itu. A, O, O, U. Gitu kawan-kawan ya. Berikutnya ini juga ada dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kayak bahasa Indonesia kayak ngomong gitu. Gitu ya. Apa ya kayak ngomong misalnya penyet gitu. E-nya ini si bunyi ini tuh seperti kita ngomong penyet gitu ya. Penyet. Kan Indonesia kan sebenarnya ada huruf E gitu ya. Dia cuma satu punya E satu tapi bunyinya banyak. Bisa E, bisa E gitu kan ya. Bisa dua tapi cuma satu hurufnya. Kalau Korea itu bunyinya berbeda, dikasih jatah satu-satu. Kalau E ya bentuknya seperti ini. Nanti ada lagi yang E kawan-kawan. Nah kalau Indonesia itu hurufnya cuma satu tapi ada dua bunyi. Seperti itu ya. Lalu ada huruf, kemana nih I-nya? Aduh kawan-kawan, ternyata nongolnya belakangan ya. I ini ya juga ada dalam bahasa Indonesia ya.
Kita ulang dulu ya. A, O, O, U, E, I. A, O, O, U, I, gitu ya. Nah, berikutnya ternyata saya ada yang kurang tambahkan Y, kawan-kawan ya. Oke, saya besarkan lagi ya. Next. Kita sampai sini ya. Nah, berikutnya huruf si A ini karena ada garisnya 2, dia jadi ada Y-nya gitu kawan-kawan. Ini pengembangan dari huruf si A. Ingat aja kalau yang ada garisnya 2 itu pasti ada penambahan huruf Y-nya. Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri Y itu kan konsonan ya. Kalau di sini karakteristik bahasa Korea Y itu masuk ke dalam vokal gitu ya kawan-kawan ya. Lalu di sini juga sama nih, besar A-nya, besar bibirnya nih, besar lebar bibirnya ya. Nah, ini juga kan tinggal sama ya. Ini bentuk bibirnya. Tinggal tambahkan kurang Y kawan-kawan ya. Gitu. Sebentar ya. Oke, berikutnya ya, yo, yo, yu. Ini juga sama ya. Ya, yo, yo, yu. Oke, kita mulai lagi ya. A, O, O, U, E, I, ya, yo, yo, yu. Nanti ya, lihat posisinya dari mulutnya saja. Walaupun tidak bagus belajar. Oke, berikutnya kita gimana sih guratan-guratannya itu ya? Di sini sebenarnya nggak kayak bahasa Mandarin sih ya, katanya kalau yang saya juga kurang tahu. Kalau yang katanya guratannya salah mulainya nanti artinya salah gitu. Wah, di sini enggak sih sebenarnya. Tapi tetap saja bagaimana dia mulai ditulisnya itu ada aturan yang mana dulu, yang vertikal dulu atau yang horizontal dulu, atau yang horizontal dulu atau yang vertikal dulu. Nah, ini saya kasih kawan-kawan nih. Jadi garisnya vertikalnya dulu nih kawan-kawan untuk huruf apa nih? A, ya kan? Lalu baru kanan. Jadi kawan-kawan dari satu gini dulu pas nulisnya ya, baru gini. Sebenarnya sih kalau kawan-kawan nulis begini dulu baru begini nggak apa-apa, artinya tetap A, dia nggak berubah huruf menjadi B gitu, tidak. Tapi yang namanya Hangul diciptakan itu sama Pak Sejong, dia pasti memberikan yang lebih simple. Kalau kawan-kawan nulis dari sini dulu pasti terus habis itu horizontalnya dulu baru vertikalnya, pasti nanti hasilnya jelek. Jadi diberikan dulu nih kawan-kawan yang horizontalnya dulu baru benar ya, vertikalnya dulu baru horizontalnya. Lihat ya, 1, 2. Ini apa? A. Berikutnya adalah tadi kawan-kawan tadi yang lebar bulatan mulutnya itu setengah dari, nggak setengah sih, sedikit lebih turun dari A. O, ya kan? O. Nah, kalau di sini si horizontalnya dulu nih kawan-kawan, baru vertikalnya. Gimana? 1, 2. 1, 2. Oke. Berikutnya O. Nah, ini yang sangat mirip nih dengan O Indonesia. Sebenarnya secara tidak sengaja sih, secara kita tidak sadari, Indonesia juga sebenarnya punya si huruf ini, apalagi orang Jawa gitu. O, pieto, gitu kan, nggak mungkin pieto ngomong itu. Oh, pieto. Nah, itu bahasa Jawa ada tuh kawan-kawan miripnya O-nya itu. O-nya kan tidak nutup kan, gitu. Sebenarnya Indonesia punya O seperti tadi E, sebenarnya ada banyak suara gitu loh. Jadi si O sendiri sebenarnya punya yang kayak O juga, punya yang O juga. Kalau bahasa Jawanya tuh kayak pieto gitu. Nggak mungkin ngomong pieto gitu kan. Berikutnya ini tulisannya pertama atasnya dulu kawan-kawan, vertikalnya dulu baru horizontalnya gitu ya. Nah, berikutnya ini huruf U kayak T kapital ya. Gimana nulisnya kawan-kawan? Karena
horizontalnya dulu baru vertikal. Itu ya. Berikutnya ada huruf apa nih? Gitu. Gelis gitu ya. Tadi seperti saya bilang apa, kayak ngomong ya, penyet gitu ya. Tidak pakai makan ayam penyet. Di sini susah ya. Gitu. Kali ini gampang, kayak strip doang, seret gitu ya. Terserah deh kawan-kawan, sebenarnya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tapi biasanya kalau dari kanan ke kiri itu hasilnya jelek. Raja Sejong itu baik ngajarinnya dari kiri dulu baru ke kanan. Kalau bahasa Arab dari kanan dulu kali ya. Lalu ini mah tinggal garis aja ya. Gitu. Nah ini ya pengembangan dari huruf apa tadi kawan-kawan? A ya. Tinggal tambahkan garisnya aja. Cuma tadi kalau akan posisinya di tengah sini ya, vertikal, garis vertikalnya ya. Nah, kalau kebalik garis horizontalnya gitu ya. Nah kalau pas bikin mau nulis yang ya ini kawan-kawan agak diketangahin gini ya. Kadang ada yang nempel bang, tapi nanti seninya itu dari segi kecantikannya itu, keindahannya kurang gitu ya. Ini apa kawan-kawan? Ya, gitu ya. Nah, berikutnya ini hurufnya apa tuh? Pengembangan dari huruf yang O. Tinggal tambahkan Y jadi ya. Kayak ngomong younger gitu kan, tidak younger tapi younger. Nah, yo-nya itu seperti itu kawan-kawan. Younger. Oke. Pertama garis dulu, vertikal, horizontal baru vertikal. Horizontal, vertikal gitu ya. Berikutnya yo kayak yo gitu ya. Ini vertikal, horizontal gitu ya. Berikutnya yang U, vertikal dulu, horizontal dulu, vertikal. Ini seperti ini, kenapa kawan-kawan? Kenapa ada kayak gini? Ini harus miring kayak gini? Enggak kawan-kawan. Ini karena tulisannya di komputer, jadi agak miring kayak gini. Sebenarnya kalau kawan-kawan lurus biasa juga nggak apa-apa gitu. Nah, kita masuk ke vokal Korean ya. Jadi tadi vokalnya yang pertama itu kan ada 10 yang vokal tunggal ya. Apa aja kawan-kawan? A, O, U, I, Ya, Yo, Yo, Yu. Oke, nanti kawan-kawan bisa di rewind ya, dimundurin lagi untuk mencoba menghafal hurufnya, vokal tunggalnya ya. Berikutnya ini vokal Korea yang kedua. Ini ada huruf ini di sini bukannya susah ya, agak unik gitu ya. Ada E. Seperti tadi saya bilang, di Indonesia kan ada E, hurufnya satu tapi bunyinya sebenarnya tersembunyi gitu kan ya. Iya gitu. Tapi kalau Korea itu bunyinya itu ada berapa? Dulu sama Pak Sejong itu dibuatin satu-satu gitu loh. Nah kalau yang ini dari lambang atau simbol internasional pelafalan itu kayak gini E. Jadi ini itu dibunyikan AE. Saya kalau di tempat yang mungkin ada beberapa video yang bisa jadi rekomendasi, banyak video di sana itu nyebutnya AE gitu. Kenapa saya tidak kasih AE? Karena takutnya kawan-kawan akan nyebut terus AE seperti itu. Jadi sebenarnya dia itu variannya dari E, cuman bentuk ngomongnya E. Kalau kenapa pakai AE? Karena nanti jadinya seperti itu AE. Tapi sebenarnya kawan-kawan nggak usah E aja, dia tuh lebih doang E, ya. Nah kalau ada garis dua berarti tadi seperti yang saya bilang pasti ada Y-nya. Ya, maaf ya nggak urutan. Nah di sini juga sama Y, seperti itu ya. Nah, kalau yang E-nya Indonesia itu yang sangat sepadan dengan Indonesia itu adalah ini. Y gitu. Kalau misalnya kawan-kawan mau nulis namanya misalnya Yeni, kita mau tulis pakai huruf Korea, pakai Hangul gitu ya.
maka pakaikan y-nya yang ini aja ya, y ini, jangan yang ini, nanti nyebutnya jadi y ini. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Tapi ini sebenarnya sudah jadi banyak perbincangan gitu. Susah sekali memang membedakan ini karena dari beberapa penelitian atau literatur ada yang membuktikan kalau si ini sama y ini sudah tidak ada bedanya lagi di kalangan anak muda. Jadi banyak generasi muda itu sebenarnya pada saat mengucapkan si ini sama y sama y ini itu sudah tidak ada bedanya. Dan tapi kalau di generasi tua itu masih bisa membedakan gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma menyebutkan huruf misalnya kalau lagi didikte nih, misalnya si bapak kelahiran 60 itu menyebutkan huruf E gitu ya, walaupun tidak kelihatan doer bibirnya, tapi sebenarnya bisa membedakan apa yang disebut yang mana yang disebutkan oleh si bapak berusia 60 tadi. Tapi sekarang ini sebenarnya tidak ada bedanya kawan-kawan. Jadi kadang-kadang ini kita dengar di kalangan Koreanya sendiri generasi muda, E ini akan terdengar seperti E ini pun akan terdengar seperti E ini gitu loh. Kawan-kawan pokoknya diingat aja mana huruf yang ada huruf ininya, misalnya mana kata yang ada huruf ininya, mana kata yang ada huruf ininya. Jika misalnya kata artinya ada bahasa Korea haksen itu artinya kan murid, siswa, pelajar gitu ya. Nah, E yang dipakai itu adalah E yang ini. Kawan-kawan harus dihafal saja. Kalau kawan-kawan nanti pas nulisnya itu pakai yang ini, maka dia artinya bukannya haksen, artinya tidak ada artinya. Seperti itu. Tapi kalau pada saat menyebutkan mungkin kalau orang yang tidak hafal sekali bahasa Korea itu tulisannya si haksen itu pakainya E yang ini, dia mungkin akan taunya E seperti ini. Tapi pada saat nulis itu harus diperhatikan gitu, nggak boleh salah. Karena kalau pada saat nulis apalagi pas lagi ujian misalnya EYD gitu ya, suruh tulis aslinya murid bahasa Koreanya ditulisnya haksen tapi E-nya pakai yang ini, itu pasti salah gitu. Jadi wajib kawan-kawan mau tidak mau harus dihafal mana kata yang menggunakan huruf E ini dan mana kata yang menggunakan huruf E ini karena berdampak sama arti gitu. Berikutnya ada wa. Wa itu hasil paduan O sama A, wa, W. Ini juga paduan O sama E yang dua ya, W gitu. Kawan-kawan pasti sering dengar WO gitu ya, WO gitu. Ini juga walaupun kita diajarkan ini W-nya W gitu ya, tapi nanti pas kita lihat orang-orang yang ngomong perasaan nggak sampai W gitu. Itu kenapa di penelitian pun disebutkan tidak apa-apa menyebutkan W itu mirip dengan E-nya yang ini gitu, W gitu ya. Berikutnya ada W. Ini juga sama. Ini O yang disilang maksudnya. Jadi ini sebenarnya O sama I kalau menurut saya ya, mungkin Pak Sejong itu pengen lebih detail sekali. Ini juga perbedaannya hampir tidak ada antara si W ini sama W ini dan W ini, karena sama-sama mengandung E. Karena sumbernya sama dari E, pada saat dipadukan pun dia akan pasti berpengaruh juga, pasti mendapat pengaruh juga dari E ini yang akhirnya nanti yang akhirnya dibunyikan sama gitu loh, atau kita sulit untuk melihat perbedaannya gitu. Jadi menurut saya dari literatur yang saya pelajari, kawan-kawan tidak apa-apa membunyikan W dan W ini itu sama, tapi harus dilihat kalau pada saat menulis bahasa Korea kosakata Korea, kalau misalnya dia dalam kosakata itu, dalam kata itu W yang dipakai adalah W yang ini, maka harus pakai W yang ini. Kan sama aja, boleh dong pakai yang ini? Tidak boleh. Kenapa? Berdampak pada arti yang berbeda.
harus dilihat kawan-kawan ya. Tapi kalau kawan-kawan cuma mau nulis nih, misalnya kawan-kawan mau nulis namanya wedang, saya mau tulis nih wedang tapi dalam bahasa pakai tulisan Korea, bukan saya ingin mengartikan wedang bahasa Koreanya apa, bukan, tapi saya hanya mau menulis wedang menggunakan huruf Korea. Berarti saya kan bisa cari, oh yang bahasa apa huruf Korea yang bunyinya W yang mana sih? Ya ini kawan-kawan tinggal pilih aja, mau yang ini boleh, ini boleh, ini boleh, karena kita tidak merubah arti, kita hanya memindahkan tulisan bahasa Korea, bahasa Indonesia atau alfabet ke dalam ke dalam tulisan atau huruf Korea gitu loh. Lalu tinggal cari nanti huruf da, da sama ng-nya apa gitu. Kurang lebih kawan-kawan mengerti ya. Berikutnya ada wi dan ada ei gitu loh. Ini gampangnya wi, ei gitu karena tidak ada yang sama. Oke, sekali lagi lihat saya ya. E, y, e, y, e, y, e, y, e, y, e, y. Tapi pada umumnya nanti kawan-kawan kalau misalnya nyuruh orang Korea ngomong kayak gitu agak sulit nanti membedakannya ya, karena pada akhirnya nanti kita akan dengar itu sama, apalagi kalau sudah masuk ke dalam huruf gitu loh. Kalau sudah masuk ke dalam kosakata, dia misalnya kawan-kawan mendengar satu kata yang baru sekali gitu, misalnya itu nggak tahu artinya tapi ada bunyi e-nya gitu, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak serokta itu kan artinya baru gitu. Kalau kita nggak pernah melihat C-nya ini, si S ada E-nya itu, E-nya itu pakai E yang mana, kita pasti akan bingung. Aduh, itu dia ngomongnya pakai huruf, si Korea itu ngomongnya pakai E yang ini atau yang E yang ini ya gitu loh. Ditanya aja nggak apa kawan-kawan, itu E-nya E yang mana? Oh, E yang ini gitu. Berarti kawan-kawan ya tinggal nanti seterusnya dihafal, serokta itu pakainya E-nya yang ini gitu ya kawan-kawan ya. Nggak mungkin dong kalau misalnya sama, ya udah ditiadakan saja, tidak bisa. Kalau meniadakan huruf berarti harus meniadakan kata. Jadi mau tidak mau tetap ada, ya mau tidak mau kita hanya bisa menghafalnya saja gitu ya kawan-kawan. Kurang lebih mengerti ya penjelasan saya ya.